Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang proses bisnis PT Adira Insurance. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 12021901138. Nama saya Niputu Nitaswari dengan NIM 12021190117. Saya Faisal Gifari Puanute dengan NIM 12020190209. Nama saya Bedina Tarbiatu Zahra dengan NIM 12021943299. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas, kejadian, atau event dan keputusan atau decision point yang melibatkan sejumlah aktor dan juga objek, di mana semuanya itu diatur secara terstruktur sehingga menghasilkan suatu outcome atau output yang bisa memberikan value bagi orang lain, atau dalam hal proses bisnis pada perusahaan adalah memberikan value bagi customer. Proses bisnis memiliki banyak sekali manfaat. Nah, diantaranya yang pertama adalah organisasi atau perusahaan akan dapat lebih memfokuskan diri pada kebutuhan customer-nya. Kemudian yang kedua adalah dapat memonitor secara sistematik aktivitas-aktivitas di setiap proses pada proses bisnisnya. Kemudian dapat dengan mudah menemukan kesalahan dalam proses dan memperbaikinya secepat mungkin. Kemudian yang keempat adalah dapat memahami proses setiap perubahan input menjadi output pada bisnis prosesnya. Kemudian yang kelima adalah mampu melakukan pengukuran pada setiap perubahan pada kondisi perusahaan. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Asuransi Adira Insurance. Di mana yang pertama ini sejarah. PT Adira itu adalah salah satu bagian dari Danamon Group yang bergerak di bidang usaha asuransi umum. Perusahaan ini berdiri 24 Januari 2002. Lalu lebih dari 50 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2015, perusahaan mengelola hampir 10 juta unit pertanggungan yang terdiri dari berbagai macam produk. Lalu produk unggulannya itu ada produk asuransi kendaraan bermotor seperti asuransi mobil Autocilin, asuransi sepeda motor Motopro, asuransi kesehatan Medisilin, dan asuransi perjalanan atau traveling. Lalu perusahaan juga menyediakan produk lainnya seperti asuransi kecelakaan diri, properti, alat berat, perangkat kapal, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama visi, yaitu menjadi perusahaan asuransi pilihan di Indonesia. Lalu misinya itu ada 4. Untuk pelanggan, secara efisien, memberi rasa nyaman dengan cara-cara yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Lalu untuk karyawan, menyediakan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Lalu untuk pemegang saham, memberikan hasil terbaik melalui pengelolaan risiko dengan prinsip kehati-hatian untuk masyarakat berkontribusi dalam kesejahteraan bangsa. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang produk-produk yang dimiliki oleh Adira Insurance. Yang pertama itu adalah Autocilin. Nah, Autocilin ini adalah asuransi untuk kendaraan roda 4, di mana individu yang menggunakannya dapat perlindungan dari segala macam kejadian yang mungkin menimpa kendaraan roda 4 mereka. Kemudian yang kedua itu ada Travelin. Travelin ini adalah asuransi perjalanan yang melindungi individu dari segala macam penundaan dan sebagainya, juga dapat membantu individu apabila menerima rawatan rumah sakit di luar negeri. Nah, kemudian itu kita ada Motopro. Motopro ini adalah asuransi untuk kendaraan roda 2. Kemudian kita ada asuransi demam berdarah yang digunakan apabila individu mengalami penyakit demam berdarah. Yang kelima itu adalah Proteku. Proteku ini memberikan perlindungan kepada para individu jikalau nantinya mengalami cacat tetap, dan apabila mengalami kematian, para ahli warisnya dapat menerima asuransi mereka. Nah, kemudian yang keenam itu adalah asuransi tipes. Asuransi tipes ini adalah asuransi yang digunakan apabila individu mengalami penyakit tipes. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah Artacilin. Artacilin ini adalah asuransi untuk bisnis dan melindungi segala macam bisnis dan aset-aset yang dimiliki oleh satu perusahaan. Nah, kemudian yang kedelapan itu adalah Medicilin yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengelola dana kesehatan bagi para karyawannya. Nah, dan yang terakhir itu adalah Home Insurance. Home Insurance ini adalah asuransi yang digunakan untuk melindungi tempat tinggal.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis bagian pemasaran. Saya menggunakan tools berupa Draw.io untuk membuat proses bisnis tersebut. Lalu proses bisnis yang ini merupakan proses bisnis default yang dikirim dari perusahaan PT Adira Insurance. Terdapat di sini beberapa satu pool, terdapat beberapa lane. Lalu saya memiliki ide untuk membuat pool tersebut dipisah, yaitu bagian marketing and sales akan dipisah oleh bagian pelanggan, mitra sales, dan divisi HR. Di sini saya menggunakan beberapa notasi, dan bagian marketing itu terdapat dua proses, yaitu pembuatan iklan dan mencari mitra. Di sini saya menggunakan notasi tambahan yaitu multi-instance. Multi-instance itu untuk jika terjadi suatu proses diubah, maka dia itu tidak perlu diubah lagi proses bisnisnya. Lalu ada terminate yang berwarna hitam, ini berfungsi untuk menyelesaikan suatu proses bisnis di tengah proses bisnis itu. Lalu ada message event yang berwarna hitam itu untuk throwing dan berwarna putih ini untuk catching. Lalu ada form untuk mengirimkan beberapa data. Lalu ada database untuk menyimpan data. Lalu di proses kedua marketing ini dia mencari sales, dan jika sales itu sudah diterima, maka sales itu mencari calon pelanggan. Dan di sini dia menawarkan produk ke bagian pelanggan. Lalu pendekatan kepada pelanggan terjadi. Di sini terdapat subproses di mana prosesnya itu seperti ini. Lalu setelah itu saya menambahkan anotasi yang berfungsi untuk menjelaskan dia itu pengenalannya asuransi Adira kepada pelanggan. Anotasi ini berfungsi untuk menjelaskan lebih detail. Lalu di sini terdapat time task di mana dia itu menunggu keputusan dari pelanggan. Jika dia tidak membeli, maka terjadi penolakan dan akan mengulang lagi mencari calon pelanggan. Lalu jika ya, user task itu terpicu, lalu terjadi pencatatan data pelanggan. Setelah itu keluarlah member asuransi yang berupa polis asuransi dikirim ke pelanggan. Lalu lanjut ke bagian marketing, dia itu menginputkan data pelanggan ke database. Lalu proses pun selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis claim. Nah, pada proses bisnis claim yang existing, hampir keseluruhan menggunakan tas biasa. Dan pada pengerjaan perubahan ini yang saya lakukan di bpmn.io, terdapat beberapa perubahan, yaitu penggunaan user task bagi pekerjaan dilakukan oleh user atau pemohon klaim atau nasabah. Kemudian terdapat send and receive task untuk pekerjaan yang berhubungan pengiriman, yaitu formulir dan dokumen serta pengiriman uang klaim. Kemudian terdapat perubahan dari end split menjadi XOR split, karena proses yang dilakukan di gateway ini adalah proses pemilihan, bukan proses paralel. Kemudian terdapat business rule task, karena proses ini yaitu analisis, nantinya menghasilkan output yaitu permohonan ditolak atau permohonan diterima. Kemudian terdapat penambahan XOR join di bagian permohonan ditolak dan di bagian permohonan diterima, karena kedua proses ini nantinya akan berakhir pada proses klaim selesai. Kemudian terdapat penggunaan message intermediate event, back catch maupun throw-nya sebagai tanda bahwa terdapat pesan atau notifikasi di mana pengajuan klaim ditolak. Kemudian terdapat penambahan data objek yaitu uang klaim, serta penyederhanaan proses di mana pada proses existing mengirim formulir dan mengirim dokumen menjadi dua tas yang berbeda. Nah, pada proses yang telah dirubah ini disatukan kedua proses itu menjadi lebih sederhana. Kemudian pada subprosesnya seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh user atau pemohon itu menjadi user task. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tools BPMN yang saya gunakan dalam membuat pemodelan, yaitu demo.bpmn.io yang merupakan tools BPMN berbasis web yang dapat digunakan secara online dan bisa digunakan dengan mudah melalui browser internet. Sudah disediakan berbagai notasi yang dibutuhkan dalam pemodelan, yaitu ada start event, ada intermediate event, ada end event, ada gateway, ada task, kemudian ada subproses, baik expanded maupun collapse, kemudian ada data object, reference, data store, kemudian ada pool atau lane,
dan juga grup. Seperti yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu adalah proses pembelian dan pembayaran. Diawali dengan start event, tinggal mendrag saja ke dalam pool. Pertama yang kita harus buat adalah poolnya, kemudian kita dapat mendrag startnya, baik itu start biasa maupun start lainnya, seperti start message atau start time. Kemudian kita bisa juga langsung membuat tasknya dengan pilihan-pilihan yang ada di sini dengan mengklik notasi ini, sehingga muncul pilihan. Tinggal kita buat dan kita ganti teksnya dengan aktivitas yang terjadi. Kemudian juga di sini ada beberapa notasi-notasi yang digunakan, yaitu ada user task, kemudian ada event message throwing, event message catching, kemudian ada intermediate end, ada send task, ada receive task, kemudian ada data storage juga, serta data object. Kemudian juga diakhiri tentunya dengan end event. Tidak lupa juga di sini terdapat subproses registrasi. Contohnya di sini registrasi yang jika di expanded itu seperti ini. Di sini saya menggunakan tools Draw.io untuk mendesain proses bisnis acceptance asuransi kendaraan. Nah, di sini sudah tersedia ya BPMN, notasi-notasi yang kita sudah lumayan dipermudah gitu untuk menggunakan notasi-notasinya, tinggal kita pilih di bagian sebelah kiri gitu. Nah, pada proses bisnis ini saya sudah menambahkan beberapa notasi dari proses bisnis sebelumnya, di mana saya menambahkan data store untuk mengintegrasikan data ke sistem character request-nya, kemudian saya menambahkan data objek di sini, kemudian di bagian memverifikasi data saya menggunakan user test, dan saya menambahkan annotation untuk memperjelas nih di verifikasi data ini maksudnya data apa sih gitu. Nah, di sini data yang diverifikasi berupa polis gitu. Kemudian saya juga menambahkan data store nih untuk menginputkan data ke sistem character request-nya. Nah, pada ini nih untuk melakukan pengiriman polis dan nota tagihan premi, di sini juga saya menggunakan parallel gateway ya, and split dan and join untuk dikirimkan kepada kurir. Nah, tak lupa juga saya menambahkan data objek nota tagihan premi dan polis. Nah, di sini juga saya menambahkan message throwing untuk mengirimkan polis dan nota tagihan premi dari kurir kepada tertanggung. Nah, dari tertanggung di sini saya menggunakan notasi message catching untuk menerima polis dan nota tagihan premi dari kurir tadi. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyampaian. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ada durian, ada selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.